Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abashiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al jannatu mushtaqatun ila arba'ati nafarin, talil Qur'an wa hafizil lisan wa mut'imil ji'an was-shaimina fi Ramadan. Wa qala kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di awal kesempatan ini kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Juga kita berdoa mudah-mudahan saum atau ibadah Ramadan yang telah kita kerjakan mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat teriring salam selalu tersampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, mudah-mudahan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dalam ayat yang tadi telah dibacakan dalam surah Fussilat ayat 30, Allah berfirman, innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abashiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang berkata, orang-orang yang memiliki statement sikap iman kepada Allah, mereka berkata beriman, Rabbunallah, Tuhan kami adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tsumastaqamu, kemudian mereka istiqomah dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sekalipun didera oleh berbagai keadaan yang sulit, dalam kehidupan yang menyulitkan dirinya, mereka tetap istiqomah dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu jaminan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Allah akan turunkan malaikat kepada mereka. Malaikat akan turun kepada mereka dengan membawa kabar, alla takhafu wa la tahzanu. Wahai hamba-hamba Allah, janganlah kalian merasa takut dan juga jangan kalian merasa berduka cita atau bersedih hati. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan berilah kabar baik dengan surga yang akan Allah berikan kepada kalian, yang kalian telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam situasi saat ini, dalam situasi pandemi Covid saat ini, kita maklumi. Namun demikian, tetap ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala harus tetap istiqomah. Harus tetap kita rajin menjalankan perintah Allah. Harus kita tetap berada dalam aturan dan perintah Allah, serta kita tetap berada dalam menjunjung tinggi larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan demikian, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan turunkan rahmatnya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dalam sebuah hadisnya yang telah dibacakan bahwa surga Allah Subhanahu wa ta'ala merindukan kepada 4 kelompok. Siapa saja kelompok tersebut? Yang pertama adalah talil Qur'an, orang yang rajin, yang senantiasa dalam hidupnya, walaupun dalam keadaan sepahit apapun, tetap menyempatkan diri untuk membaca Al-Quran. Baik itu membacanya dalam jumlah sedikit, apalagi dalam jumlah yang lebih banyak. Karena pada dasarnya Al-Quran yang dibaca saat kita ada di dunia, saat kita hidup di dunia, maka Al-Quran tersebut akan menjadi penolong kita saat kita berada di liang lahat, saat kita berada di dalam alam kubur. Maka Quran
yang kita baca menjadi penolong dan sahabat sejati kita yang mendampingi kita di alam kubur. Terlebih saat ini kita berada di dalam bulan Ramadan. Alangkah baiknya waktu yang Allah berikan, sebagian atau sekian persen dari waktu tersebut kita gunakan untuk membaca Al-Quran. Karena perlu kita ingat bahwa Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam bulan Ramadan, sebagaimana yang Allah jelaskan di dalam Al-Quran, Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Quran hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Di bulan Ramadan diturunkan Al-Quran yang berfungsi sebagai petunjuk bagi manusia dan juga sebagai penjelasan daripada Al-Furqan, yakni Al-Quran adalah sebagai pembeda mana yang hak, mana yang benar, dan mana yang batil atau mana yang salah dalam kehidupan kita. Kemudian yang kedua yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, hafizil lisan, orang yang mampu menjaga lisannya, orang yang mampu menjaga mulutnya daripada berkata-kata yang kotor, berkata yang keji, seperti membicarakan aib orang lain, menjelek-jelekan orang lain, menghina orang lain, memaki-maki orang lain, ataupun menggibah daripada orang lain. Karena ketika kita berada saat berpuasa, kita pun harus menjaga lisan kita daripada ucapan-ucapan yang kotor tersebut yang dapat membatalkan pahala puasa kita. Kemudian yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ketiga, wa mut'imil ji'an, orang yang selalu memberi makan orang yang kelaparan. Pada hakikatnya puasa yang kita jalani dengan sebenar-benarnya adalah sebagai gambaran bahwa kita seakan-akan merasakan bagaimana penderitaan orang yang susah dalam hidupnya sehari-hari. Maka puasa yang kita jalani dengan sebenar-benarnya maka akan menumbuhkan sifat sosial terhadap sesama kita. Kita mampu bersosial, berbagi sesama kita. Terlebih saat ini, kondisi saat ini, ada di antara saudara kita, ada di antara barangkali tetangga kita, ada barangkali di antara teman-teman kita yang saat ini kesusahan. Alangkah baiknya saat kita memiliki rezeki, kita berbagi, maka Allah akan lipat gandakan pahala kebaikan buat kita. Kemudian yang keempat, yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, was-shaimina fi Ramadan, orang-orang yang menjalankan puasa di bulan Ramadan. Berpuasa perlu diketahui ada dua sisi yang harus kita pahami. Yang pertama adalah kita puasa secara lahiriah, yakni kita menjaga diri kita daripada segala yang membatalkan puasa itu sendiri. Yang kedua, sisi yang kedua adalah secara batiniah, yakni kita pun harus mampu menjaga seluruh anggota tubuh kita, menahan seluruh anggota tubuh kita daripada perbuatan-perbuatan yang buruk, perbuatan-perbuatan yang dapat membatalkan pahala puasa kita itu sendiri. Demikian yang dapat disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.